gimana sih pemerintah gas kita dipersulit, yang dagang, ibu rumah tangga mau masak aja dipersulit, gimana nyari gas ini udah bolak-balik kemana-mana, apalagi ibu ini nih yang tukang dagang, aduh repot dah gimana nih. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akhirnya berani mengambil keputusan besar. Stop ekspor gas ke Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Keuangan Kemenku, Luki Alfirman. Bahkan Bupati Meranti tersebut mengancam angkat senjata dan bergabung menjadi bagian Malaysia karena merasa pemerintahan Republik Indonesia tidak mau mengurusi wilayah dan rakyat. Ratusan warga harus antri panjang untuk bisa mendapatkan gas LPG 3 kg di salah satu pangkalan di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, salah satu. Warga di Kampung Sawah Dalam Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten membuang tabung gas LPG 3 kg sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Kalian tahu nggak tabung gas kompor di Malaysia itu besar dan berat? Ini aku punya satu, aku kasih lihat kalian ya. Nah ini nih, ini aku. Kami di perbatasan menggunakan tabung gas Sabah, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini ada video yang menarik di-share di TikTok. Mas Farhan disuruh reaction kepada Mas Farhan. Apa dia videonya? Ada sebuah narasi yang mengatakan Singapura dan juga Malaysia ketar-ketir karena Bapak Prabowo sudah stop ekspor gas ke Singapura dan juga Malaysia. Dan di sini buat netizen-netizen yang ngebahas itu jangan kemakan dengan konten-konten hot yang mengatakan Malaysia ketar-ketir tentang halnya gas. Mungkin kalau kita bicara tentang gas, kita malu sendiri. Karena apa? Di kampung Mas Farhan sendiri, kalau mengatakan ekspor gasnya dari Indonesia ke Malaysia atau ke Singapura, di negara Mas Farhan sendiri masih kewalahan untuk menyetok gas, untuk melayani masyarakatnya sendiri masih kewalahan. Bahkan kemarin itu ada yang sampai tak kuat untuk menahan antri, seperti beratur panjang, berdesak-desakan, sampai ada yang meninggal para sahabat dan teman-teman. Dan di sini kita harus mengoreksi dirilah, tak perlu mengatakan ketar-ketir gitu. Kita harus mengoreksi diri sendiri macam mana biar warga kita sendiri kecukupan tentang adanya gas. Dan juga di situ, malah di situ kalau gas yang subsidi malah ditulis hanya untuk orang miskin. Sebenarnya ya kalau di kampung Mas Farhan itu ada aja katanya biar tersalurkan, biar tepat tersalurkan subsidi kepada negara, kepada masyarakat yang betul-betul tak mampu, betul miskin macam itu. Tapi kalau Mas Farhan yang tahu dekat Malaysia ini, Mas Farhan yang kerja dekat Malaysia ini ya, itu subsidinya itu merata khusus ke warga negara Malaysia, itu khusus ya, khusus, tak menengok apa itu, pokoknya khusus yang warga Malaysia itu khusus gitu, yang boleh memakai subsidi seperti gas-gas macam itu para sahabat. Dan teman-teman penasaran seperti apa ibu-ibu, emak-emak yang beratur sampai unjuk rasa tak mendapatkan gas? Ini dia videonya. Bupati Meranti marah besar ke Kemenku, ancam gabung ke Malaysia. Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil meluapkan kekesalannya saat bertemu dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenku, Luki Alfirman. Bahkan Bupati Meranti tersebut mengancam angkat senjata dan bergabung menjadi bagian Malaysia karena merasa pemerintahan Republik Indonesia tidak mau mengurusi wilayah dan rakyatnya. Pernyataan itu disampaikan Adil pada acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru pada 9 November 2022 lalu. Adil mempertanyakan soal dana bagi hasil minyak di Kabupaten Meranti.
sebab menurutnya uang yang diperoleh tidak sesuai dengan banyaknya minyak yang dihasilkan oleh wilayahnya. Luki Alfirman pun sebetulnya sudah berulang kali menjelaskan kepada Adil saat itu formulasi pembagian DBH sudah ditentukan dalam undang-undang. Itu kan ada formulanya. Saya sampaikan tadi, misalnya ditetapkan di undang-undang 85% itu diberikan kepada pusat. Daerah sebesar 15%. Kemudian bukan hanya daerah penghasil, tapi juga diberikan yang namanya daerah pemerataan, kata Luki. Kendati demikian, Adil tidak merasa puas dengan jawaban yang diberikan Luki. Ini karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya, kami berikan saja sudah, ambil 10 triliun rupiah pun gak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim, kata dia dalam video di akun YouTube Diskominfotik Provinsi Riau Minggu 11 Desember. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil uangnya entah dibawa kemana. Pemerataan kemana? Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas. Lanjutnya, Adil pun kembali mempertanyakan bagaimana bisa uang yang mereka peroleh berkurang, padahal pendapatan dari tambang minyak di Meranti bertambah. Maksud saya kalau Bapak tak mau mengurusi kami, pusat tak mau mengurusi Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah, ujarnya. Adil bahkan melontarkan kalimat-kalimat bernada ancaman saat berbincang dengan Luki. Apa perlu Meranti angkat senjata? Kan tak mungkin, ucap Adil. Dalam kesempatan itu, Adil juga sempat menyebut pegawai Kemenku berisi iblis dan setan. Pernyataan ini ia lontarkan lantaran kesal merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya diterima Pemkab Meranti Riau. Adil menilai Meranti layak mendapat DBH dengan hitungan $100 per barel. Namun menurutnya pada 2022 ini, DBH yang diterima hanya 114 miliar rupiah dengan hitungan $60 per barel. Adil mengaku masih menunggu petunjuk Mendagri untuk menempuh gugatan atas tidak terbukanya pembagian DBH. Bahkan ia mengaku sudah enak dengan perwakilan Kemenku karena tak mendapat jawaban pasti. Ya kita tunggulah, ada tidak nanti gugatan saya ke mahkamah, kita lihat. Izin Pak, saya enak mandeng Bapak di sini, aku tinggalkanlah di ruangan. Pernyataan Adil pun menuai respon berbagai pihak. Salah satunya staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, Justinus Prastowo yang menuntut Adil untuk minta maaf. Kami keberatan dan menyayangkan perkataan Bupati Meranti, Saudara Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil, karena mengatakan pegawai Kemenku iblis dan setan. Ini sungguh ngawur dan menyesatkan, kata dia. Seorang ibu rumah tangga meninggal diduga kelelahan setelah antre gas LPG 3 kg di Pamulang, Tangerang Selatan, sejak pagi hingga kritis. Kejadian ini ramai dibicarakan karena antrean panjang diduga akibat aturan baru yang membatasi penjualan gas ke pangkalan resmi Pertamina. Meski katanya bertujuan menurunkan harga, nyatanya justru memakan korban. Apakah ini tanda kebijakan yang kurang matang atau sistem yang belum adil? Warga di Kampung Sawah Dalam Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten membuang tabung gas LPG 3 kg sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Dikarenakan sudah beberapa hari terakhir, warga kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Menurut seorang warga Panunggangan Utara, ia telah mencari ketersediaan gas LPG 3 kg hingga ke wilayah Kota Tangerang Selatan. Meski demikian, ia tetap tidak juga mendapatkan gas LPG yang dibutuhkan. Ini gimana sih pemerintah, gas kita dipersulit. Yang dagang, ibu rumah tangga, mau masak aja dipersulit. Gimana nyari gas ini udah bolak-balik kemana-mana. Apalagi ibu ini nih yang tukang dagang, aduh repot dah gimana nih. Tuh, susah banget gas nih. Udah nyari kemana aja tadi Bu? Oh, tadi kita udah nyari ke Pasar Bengkok, ke Cipete, sampai ke Tangerang Kota, susah bener nyarinya. Apa ke Tangsel Terus ya? pengennya buat pemerintah seperti apa Bu? Pengennya jangan dipersulit lah kita sebagai rakyat kecil. Gimana nggak ibu-ibu, bener nggak? Lain halnya dengan Asia, sebagai pemilik warung nasi yang juga tulang punggung keluarga, ia merasa kebingungan karena sulit mendapatkan gas LPG 3 kg untuk warung nasinya. Hal tersebut menyebabkan ia tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Ada ratusan warga harus antri panjang untuk bisa mendapatkan gas LPG 3 kg di salah satu pangkalan di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, salah satunya seorang ibu rumah tangga mengamuk dan sempat terlibat keributan dengan pemilik pangkalan karena tidak mendapatkan gas 3 kg usai antri berjam-jam akibat pasokan yang terbatas. Kalau kita berbicara lagi soal apa yang terjadi, polemik yang belakangan ini bahkan membuat warga emosi begitu ya. Banyak yang kemudian merasa keberatan harus mengantri selama berjam-jam. Banyak yang berspekulasi kalau ini ada kelangkaan, tapi ternyata memang bukan kelangkaan, tapi lebih ke penataan distribusi. Ini adalah kondisi pada saat ada seorang ibu rumah tangga yang ngamuk di sebuah pangkalan gas LPG 3 kg di Tiga Raksa. Nah, ini karena ibu rumah tangga ini tidak mampu lagi menahan emosinya setelah kelelahan antri berjam-jam namun tidak kebagian gas LPG yang tentunya ya pasti sangat butuhkan. Nah, pemilik pangkalan mengaku tidak bisa berbuat banyak dan mengaku pasokan gas LPG 3 kg yang ia terima juga terbatas. Kemudian sebelumnya ada ratusan warga rela antri hanya untuk mendapatkan gas 3 kg yang saat ini sulit untuk didapatkan menyusul kebijakan baru Kementerian ESDM yang melarang pengecer untuk menjual gas LPG 3 kg. Warga berharap pemerintah membatalkan kebijakan baru ini karena dinilai sangat menyengsarakan masyarakat. Kami di perbatasan menggunakan tabung gas Sabah Malaysia. Ini yang berada di belakang saya. Kalian tahu nggak tabung gas kompor di Malaysia itu besar dan berat? Ini aku punya satu, aku kasih lihat kalian ya. Nah ini nih, ini aku punya 14 kilo ya. Ada yang lagi gede itu 23 kilo. Sumpah ini berat banget. Tapi kelebihannya di sini, kalau kalian pakai kompor yang ada infrarednya kayak gini, nah itu jimat banget. Nah ini ada dua. Satu bukan infrared ya, satu kayak biasa. Nah ini ada dua, ini infrared. Kalau kalian pakai yang kompor kayak gini ya, tabung gasnya itu jimat banget. Kayak jimat setahun lah gitu ya penggunaannya. Bayangin cuman 14 kilo ya, itu kalian sudah jimat dalam setahun penggunaannya. Nggak perlu nge-refill, nggak perlu beli-beli tabung gas. Cukup pakai kompor infrared kayak gue. Keren kan? Kalau kayak kita kan size yang lebih kecil itu adalah berapa kilo gitu kan. Nah kalau di sini yang lebih kecil itu cuman 14 kilo. 14 kilo itu udah tahan 1 tahun. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman videonya yang sudah kita simak ya. Aduh, kasihan banget ya para sahabat dan teman-teman. Jadi buat ketua netizen yang kemarin sempat membuat video katanya Singapura dan Malaysia ketar-ketir apabila Bapak Prabowo menyetop ekspor gas ke Malaysia dan juga Singapura. Aduh, tutup mata sebelah gini sahabat dan teman. Malunya karena baru-baru ini sudah terjadi di negara kita sendiri ya. Kok sampai gitu ya. Bahkan susah kali para sahabat dan teman-teman kalau tak terkawal gitu. Subsidi memang hanya untuk orang miskin. Itu hanya harganya kalau di kampung Mas Farhan yang dulu itu 20.000 duit sana. Kalau duit sini sekitar kurang lebih 7 ringgit gitu. Hanya itu aja 3 kilogram saja. Sedangkan di sini yang besar itu berapa kalau nggak salah 14 kilo ya, 14 kilo yang besar gitu. Itu kan kalau Mas Farhan kerja di restoran itu kan kadang-kadang diantar, kadang-kadang kalau kita habisan stok nelpon langsung datang itu barangnya gitu, gak usah ngantri, gak usah apa gitu. Pokoknya kalau memang langganan kadang-kadang setiap hari, kalau sibuk gitu ya setiap hari itu dikontrol terus sama suppliernya gitu para sahabat. Kalau di kampung Mas Farhan kalau tak beratur tak dapat gas macam itu. Kadang-kadang gas itu tiba-tiba di tempat-tempat agen-agen itu memang kosong gitu, tak ada. Kita nak tukar itu sudah bawa tongnya, bawa ke kedai-kedai kira rujit macam itu tidak ada para sahabat. Kadang-kadang
apa ya, mungkin apa disimpan di dalam, memang tidak ditiadakan gitu. Kalau sudah stoknya tak ada, itu kalau sudah ada gitu kan ditaruh, malah harganya lebih mahal gitu. Kadang-kadang biasa harga 20 jadi 25 atau 27 atau 28 gitu, dikasih mahal gitu. Jadi barang subsidi dekat Indonesia itu tak sama harga yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden, Bapak Pemerintah macam itu. Jadi harganya itu naik sendiri oleh agen-agen tertentu macam itu, para sahabat. Di apa ya, pokoknya di pusing-pusing lah itu akalnya biar mendapatkan untung banyak macam itu, para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Sampai undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.